وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. الآية والحديث صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. الله أكبر الله أكبر. Ma'asyiral aidin wal aidat rahimakumullah wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita segala fasilitas hidup berupa kenikmatan baik lahiriah maupun batiniah, sehingga pada hari yang sangat berbahagia ini, Aidul Mubarak, kita bisa berjumpa bersua kembali di lapangan ini, di lapangan pesantren Pesantren Islam nomor 72 pada Rincang, dalam salah satu ibadah kita, yaitu merayakan salah satu ibadah kita, yaitu sholat Id. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini ingin saya sampaikan beberapa atau sebagian kecil daripada pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala yang termaktub di dalam Al-Qur'anul Karim, yaitu mengenai takwa. Sungguh telah berulang kali dan bukan hanya puluhan atau ratusan orang yang menyampaikan tentang takwa, tetapi bahkan ribuan dari dulu sampai sekarang. Kalimat takwa, prosa kata ini, kata-kata takwa ini terus diulang dan diulang, sehingga dalam Quran sendiri kurang lebih ada 78 kata di dalam Al-Quran dengan menggunakan kalimat atau kata amar, perintah. Belum lagi dengan kata-kata yang lain berupa al-muttaqun, al-muttaqin, yattaqun, dan lain-lain sebagainya. Yang saya ambil ini adalah salah satunya 78 kata dengan menggunakan perintah order atau perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa Allah berulang kali, terlalu sering bagi kita Allah mengatakan ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah? Kenapa? Sebab ternyata takwa ini sungguh sangat luar biasa. Tanda-tanda ketakwaan atau ciri orang yang bertakwa di dalam Al-Quran yang saya catat ada 13 poin sebagai tanda atau ciri orang-orang yang bertakwa. Dan mudah-mudahan kita setelah digembleng, setelah digodok, didaurah, di training selama 1 bulan, mudah-mudahan yang pada hari ini kita diwisuda oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah diwisuda. Kita mempunyai gelar-gelar yang luar biasa, melebihi gelar profesor, melebihi gelar doktor dan lain sebagainya. Gelar kita adalah muttaqin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sebab inti daripada saum adalah la'allakum tattaqun, agar kalian semuanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan daripada saum bukan kita supaya diet, bukan kita hemat biaya dan lain sebagainya, bukan melangsingkan tubuh, tetapi la'allakum tattaqun ini adalah taroji, harapan yang mungkin akan kita bisa raih. Maka marilah kita saksikan ada beberapa tanda kalau kita buka Al-Quran. Tanda yang pertama atau ciri yang pertama bagi orang yang bertakwa adalah dia ini adalah lebih sering berinfak dan sedekah. Sesuai dengan Al-Quran surat Ali Imran ayat 134.
Allah mengatakan, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhibina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Wa idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum fastaghfiru li dzunubihim." Ini salah satu ayat yang menunjukkan bahwa orang yang takwa yang pertama adalah senang berinfak. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan kita di sebelah barat sana ini ada proyek yang sungguh luar biasa, 12 miliar. Mudah-mudahan tidak besar menurut Allah Subhanahu wa taala. Menurut Allah Subhanahu wa taala 12 miliar itu kecil. Insya Allah asal kita nyatakan infak sedekah di dalam Allah Subhanahu wa taala yang bercirikan orang bertakwa, insya Allah proyek yang begitu besar untuk masa depan, bukan untuk masa kita. Kita hanya mengantarkan bagi mereka itu dalam ke gerbang, dan yang selanjutnya adalah generasi kita. Pada hari ini kita hidup, tapi untuk yang akan datang adalah bagian daripada kehidupan mereka. Jadi pesantren ini adalah untuk mereka, anak cucu dan cicit kita semua. Kemudian yang kedua, iman kepada yang mulia. Yang ketiga, mendirikan sholat. Yang ketiga, beriman kepada Al-Quran, dan juga beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran. Kemudian yang keenam, yakin terhadap hari akhir. 7, mempersiapkan untuk hidup di akhirat yang kekal abadi. 8, menjauhi maksiat dan dosa. 9, melaksanakan saum yang sudah kita lakukan. 10, menepati janji. Apa Allah katakan di dalam Al-Quran tentang janji? Allah katakan di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 76, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bala man awfa bi'ahdi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin." Ini adalah dalil bahwa orang-orang yang bertakwa senantiasa dia menepati janji-janji. Yang ke-11, menahan amarah. Menahan amarah, saudara-saudara sekalian. Ikhwatu iman, hadirin wa hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amarah ini kenapa harus ditahan? Bahaya. Seorang RT marah terhadap warganya, maka surat-surat akan ditahan oleh RT. Seorang RW kalau marah kepada warganya, maka surat-surat pun akan didep. Enggak apa, enggak bakal dilayani. Seorang lurah marah kepada warganya, maka seluruh surat-surat yang datang ke kelurahan bagi dia tidak akan dilayani. Kenapa? Ini marah. Makanya marah ini bahaya. Orang Arab katakan awalul ghadabi wa akhiruhu nadam. Awal daripada kemarahan adalah bagaikan orang yang bagaimana orang bisa nyamuk, bagaimana orang bisa mempeleng, bagaimana orang bisa menendang, bagaimana orang bisa memecahkan piring kaca dan lain sebagainya. Bahkan kalau pejabat kalau marah dia memutasi bawahannya dengan sangat dolim sama sekali. Makanya wal kadhibina al-ghaidha, tahan amarah. Yang ke-12, memaafkan orang lain. Kita dalam hidup ini bukan masyarakat mereka. Kita masyarakat manusia. Yang kita akui bahwa al-insan mahallu khata wa nisyan. Manusia ini adalah tempat salah dan lupa. Khairu khata'in at-tawwab. Dan sebaik-baik orang yang melakukan dosa ini adalah orang-orang yang tobat. Makanya di antara kita harus saling memaafkan. Wal 'afina 'anil nas. Memaafkan satu sama lain. Bukan hanya pada waktu Idul Fitri. Memaafkan itu setiap saat memaafkan. Yang ke-13, istighfar karena melakukan dosa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan ayat tadi surat Al-Imran 134 135, wa idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum fastaghfiru li dzunubihim. Apabila mereka orang-orang yang bertakwa itu melakukan dosa terhadap diri mereka sendiri, mendolimi diri mereka sendiri, maka dengan serta mereka fastaghfiru li dzunubihim, mereka dengan serta-merta beristighfar karena dosa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan yang terbaik kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala? Saat setelah kita sholat. Minimal kita mengucapkan astagfirullah setiap ba'da sholat. Dan sebaik-baik, seutama-utamanya adalah waktu sahur. Waktu sahur. Kemarin kita bisa bangun jam 3, bahkan kita bisa bangun jam 2. Maka pada hari ini, esok, nanti malam kita harus mulai
bangun jam 4 untuk apa? Wabil ashari hum yastaghfirun. Mereka pada waktu sahur mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena kita banyak dosa. Kita berlumuran dosa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya membuka satu kitab namanya Tanbihul Ghafilin. Ada satu kitab namanya Tanbihul Ghafilin. Maksudnya apa ini kitab? Kitab ini artinya adalah memberikan peringatan kepada orang-orang yang lalai. Di dalam kitab ini Abu Lais As-Samarqandi mengatakan ada 7 daripada tanda-tanda orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, lisannya berzikir, tidak bohong dan tidak melakukan ghibah. Jadi lisannya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu idza sakata faqara. Seorang muslim apabila dia itu adalah bertafakur, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza takallama nasaha, dan apabila dia ngomong dia memberikan nasihat. Wa idza nazara, dan apabila dia melihat sabar, dia mengambil pelajaran dari apa yang dilihat. Itu menurut Tanbihul Ghafilin yang disusun oleh Al-Laits Abu Lais As-Samarqandi. Yang kedua menurut beliau adalah tanda orang bertakwa, dia menghindari hal-hal yang haram, baik itu makanan, baik itu minuman, pakaian dan lain sebagainya. Yang ketiga, dia menjaga pandangannya, tidak lihat apa yang boleh dilihat dan mana yang tidak boleh dilihat. Dia akan menjaga pandangannya sesuai dengan sabda Allah Subhanahu wa taala bahwa orang-orang yang beriman dia quddu bi absarihim, dia menundukkan pandangannya, tidak lihat seperti orang-orang yang banyak melakukan maksiat. Yang keempat, tangannya tidak untuk yang haram, jadi tangannya dijaga. Tangannya dipelihara, tidak mengambil sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kakinya melangkah untuk hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemana ini kaki harus melangkah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa khutbatun ilal masjid, bahwa langkah-langkah kita ke masjid adalah mendatangkan satu pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan melebur dosa-dosa kita. Maka kaki kita ini harus dilangkahkan ke masjid. Kaki kita ini harus dilangkahkan ke majlis taklim dan ke tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kelak kaki pun akan menjadi saksi bagi kita semuanya. Allah mengatakan, "Yauma nakhtimu 'ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Begitu Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an surat Yasin bahwa kelak nanti manusia tidak bisa ngomong. Dibungkam, bukan hanya dengan masker dibungkam, tapi memang tidak bisa ngomong sama sekali. Apa yang bisa ngomong? Tangan mereka yang ngomong, dan kaki itulah yang menjadi saksi bagi mereka. Maka marilah pada hari ini mulai kita, kalau orang sudah bertakwa, jagalah kaki kita. Langkah kita mau ke mana ini? Mau ke masjid kah atau ke mana ini? Hati-hati langkah kita. Ini kaki bukan punya kita, punya Allah Subhanahu wa taala. Langkahkan kaki itu semenjak sehat, sewaktu sehat, untuk langkah-langkah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemana? Ke masjid kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita makmurkan masjid kita, masjid yang baru. Masjid yang baru kita penuhi, kita makmurkan. Memakmurkan masjid itu adalah bukan masjidnya yang mewah, tetapi banyak orangnya, banyak jamaahnya. Itulah tanda masjid yang makmur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang memakmurkan adalah kita semuanya. Yang selanjutnya, yang nomor 6, hati seorang yang bertakwa tidak merasa benci kepada muslim yang lain. Inilah bahwa kita ini adalah ikhwah, kita ini bersaudara. Jangan saling bermusuhan, jangan saling dengki atau hasud. Kunu ibadan ikhwana, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Yang terakhir, yang nomor 7, yaitu semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita meningkatkan semangat kita untuk izul Islam wal muslimin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah tanda-tanda bagi kita, tanda-tanda ketakwaan bagi orang-orang yang pada hari ini sudah diwisuda oleh Allah Subhanahu wa taala.
Alhamdulillah pada hari ini kita bisa merayakan Idul Fitri ini dengan berbahagia, kumpul sanak saudara, berbeda dengan saudara kita yang ada di Palestina. Hari-hari ini di akhir Ramadan, Palestina dibombardir, dibombardis, habisin oleh musuh Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita di saat-saat kita ada kesempatan, di saat-saat ada waktu, doakanlah saudara kita ini yang di Palestina. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada mereka. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma a'inil Islam wal muslimin wansuril Islam wal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fi Palestina wa afrik alaihim sabra wa thabit aqdamahum wansurhum 'alal qaumil kafirin al yahuda al ma'suniyah wa sionis wa damirhum a'da'aka a'da'adin a'da' muslimin ada al-mu'minin wa dabbirhum tadmira wa ahlikum halakan aziman wa farrik jam'ahum wa shattit syamlahum birahmatika wa quwwatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin ya mujibas sailin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah ya rabbal alamin ya mujibas sailin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita. Amin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu minna wa minkum. Hai, si motor ini. Awak. Ah, motor sih. Awak, motor. Santai lah. Geran sih. Salaman ke orang. Lipe. Live nang IG. IG. Mana? Kayak mari sih.